の槍。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di channel aku Nimi. Di momen kali ini, gua bakalan ngebawain cerita dari sebuah anime isekai yang bertema tentang kesehatan. Di anime ini, menceritakan kisah dokter jenius bernama Yakutani yang meninggal karena terlalu banyak bekerja. Kemudian, ia pun terbangun di sebuah dunia lain dengan kekuatan setara dewa di dunia tersebut. Tapi tenang dan santai, karena anime ini juga memiliki unsur overpower sekalian. Jadi mari kita bahas alur ceritanya. そんなのあるの？っていうか俺使えるの？え？もしかして。 Cerita berawal ketika seorang dokter bernama Yakutani mendiskusikan penelitian gabungan bersama perwakilan dari perusahaan farmasi. Setelah kegiatan diskusi itu selesai, dia kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tengah malam. Namun di keesokan harinya, dia dinyatakan meninggal, lalu terbangun di dunia lain sebagai anak bangsawan bernama Falma. 何を言って。 Menurut keterangan dari pelayan, Falma baru saja tersambar petir. Maka tidak heran apabila Falma sedikit kesulitan untuk mengingat masa lalunya. Sebenarnya yang menjadi penyebab kesulitan mengingat bukanlah sambaran petir, melainkan ingatannya telah didominasi oleh kehidupan masa lalu seorang dokter. Karena merupakan anak dari keluarga apoteker istana, mereka diberi gelar yang tinggi karena punya kemampuan luar biasa, terutama dalam bidang farmasi dan teknik suci. Pelayan bernama Charlotte mengatakan apabila Falma melupakan teknik suci dan tidak bisa lagi menggunakannya, maka status kebangsawanannya akan langsung dihilangkan, lalu kemudian dia akan diusir dari tempat tinggalnya. Setelah mendengarkan perkataan Charlotte, Falma berusaha mengingat kembali cara menggunakan teknik suci. Dengan membayangkan struktur molekulnya, ternyata dia masih bisa menggunakan teknik suci meskipun ingatannya samar-samar. Namun cobaan yang harus dihadapi belum berakhir sampai di sini. Karena ayahnya selalu bertanya tentang ilmu obat-obatan, maka Falma harus mengulas kembali hal yang telah dia pelajari tentang farmasi di dunia itu. Di mana itu merupakan ilmu medis kuno, dan berhubung Falma bisa menjawab pertanyaan ayahnya, Falma diperintahkan untuk kembali belajar dengan guru pribadinya. Sejak mereka bertemu, Ellen, sang guru pribadi, merasa ada yang aneh dengan Falma. Dia menyadari kalau Falma itu seperti orang lain yang tidak ia kenali. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan latihannya. Lalu, ketika Falma mencoba memakai teknik sucinya, Ellen terlihat ketakutan karena Falma bisa menggunakan kekuatan yang seharusnya hanya bisa dipakai oleh dewa. Keesokan harinya, Ellen mengalami demam tinggi dan berniat ingin berhenti mengajarinya. Karena masih takut dengan Falma yang bisa menggunakan kekuatan dewa. Falma kemudian ditugaskan oleh ayahnya untuk mengirim ramuan kepada Ellen. Namun karena ramuan itu hanya berperan sebagai penambah nutrisi, Falma memutuskan untuk menciptakan obat dengan kemampuannya. Saat Falma tiba di rumahnya, Ellen masih ketakutan dan mewaspadainya. Falma mengatakan dia tidak akan menyakitinya dan hanya akan memberikan obat saja. Dia juga memohon kepada Ellen untuk memperlakukannya seperti biasa. Dia ingin agar Ellen tetap menjadi guru pribadinya. Awalnya Ellen curiga kalau obat itu adalah racun. Namun karena dewa farmasi itu tidak pernah menyakiti manusia, Ellen pun memutuskan untuk meminumnya. Dan obat yang diberikan oleh Falma ternyata lebih manjur daripada ramuan dari ayahnya. Ellen pun memutuskan untuk kembali mengajarinya meskipun sedikit waspada, tapi kali ini Ellen mengajarinya secara sungguh-sungguh.
がちゃんと制御できるようになるまで Setelah sesi latihan selesai, Farma menggunakan kekuatannya untuk melihat penyakit orang-orang. Selama mengetahui struktur suatu zat, dia bisa menciptakan berbagai bahan untuk membuat obat dengan pengetahuan yang berasal dari dunia asalnya dan dipadukan dengan teknik sucinya. Dia berhasil menciptakan obat-obatan dari dunia modern. 完成だ Karena obat-obatan di dunia ini sangatlah mahal dan hanya bangsawan saja yang sanggup membelinya, Falma ingin memberikannya kepada orang yang sangat membutuhkan. Dengan demikian, masalah kesehatan yang diderita oleh mereka dapat teratasi. でもこれからは薬を必要とし Pada suatu hari, Ratu terkena penyakit yang sangat berbahaya. Dikarenakan kondisi tubuhnya semakin melemah, Falma dipanggil menemani ayahnya untuk memeriksa keadaan Ratu. Kondisi Ratu saat ini terlihat sangat parah, dan kemudian dengan pengetahuannya, ayahnya Falma mengambil sampel darah lalu mendiagnosis penyakit yang dialaminya. おそらくはもう命運 Setelah mengetahui penyakitnya, mereka hanya bisa membuat ramuan untuk meringankan penderitaannya. 効く薬をお持ちしてございます。 Mereka bahkan sudah siap memanggil pendeta untuk mengadakan acara pemakaman. Sebagai mantan dokter yang mengetahui cara menyembuhkannya, Falma tidak tahan dengan semua itu. Meskipun tak ada siapapun yang mempercayainya, Falma berani bilang bahwa Ratu bisa untuk disembuhkan. 僭越ながら私に陛下の治療 Ratu yang menyadari hanya Falma saja yang belum menyerah, oleh karena itu dia menyerahkan semuanya kepadanya. Di dalam ruangan yang tertutup, Falma mulai menciptakan obat buatannya. Saat proses peracikan dimulai, ayahnya malah menerobos masuk lalu mencoba untuk menghentikan Falma. が薬師ではないぞ。 Dia tidak dapat mempercayainya karena di dunia ini belum pernah ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang sedang dialami oleh Ratu. お前が調合しようとしているものは何だ。 杖をお納めください Lalu saat Falma memperlihatkan teknik sucinya, ayahnya hanya terdiam dan tidak dapat menghentikannya. Selain bisa menciptakan dan menghilangkan zat, ayahnya Falma juga dikejutkan karena ada lambang dewa di tangan anaknya. Dan pada akhirnya, dia pun memperbolehkan Falma untuk menciptakan obat dan memberikannya kepada Ratu. お前はファルマなのか。 Sebelum Falma memberikan obat, ia memberitahukan kepada semua orang bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh sebuah bakteri. Obat yang diberikan kepada Ratu merupakan obat untuk melumpuhkan bakteri penyebab penyakit tersebut. Apabila diminum secara rutin selama 6 bulan, kemungkinan Ratu bisa sembuh secara total. 我々がこの病を恐れることはもうないのです